Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pelanggaran perjanjian kontrak elektronik yang ada di pinjol antara nasabah dan perusahaan pinjol tersebut gitu ya. Hal ini jarang dibahas karena memang definisi dari pelanggaran kontrak itu sangat sulit sekali guys dipahami gitu kan. Namun di sini saya mempunyai cara yang sederhana untuk Anda agar memahami hal tersebut. Oke, langsung saja kita lihat ya. Ini adalah contoh perusahaan pinjol melayangkan peringatan tentang pelanggaran perjanjian transaksi elektronik guys. Langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini dari nggak tahu mbak siapa gitu ya. Kita langsung baca saja di sini. Pinjol bilang, jika tidak diselesaikan sekarang, maka kami pastikan Anda terkena poin 1. Belum mengembalikan hak perusahaan atau uang perusahaan. Yang kedua, melanggar perjanjian transaksi elektronik yang bisa kami proses data Anda. Yang ketiga, menunda hak dan kewajiban Anda untuk mengembalikan dana pinjaman. 4. Merugikan salah satu pihak atau wan prestasi. 5. Merugikan kontak-kontak yang Anda libatkan atau terkena dampak. Nah, ini ada 5 poin yang akan dikenakan kepada nasabah jika nasabah ini tidak segera melunasi utangnya ke pinjol gitu ya. Di sini kita lihat di nomor 2 ada yang namanya melanggar perjanjian transaksi elektronik yang bisa kami proses data Anda. Nah, ini pastinya ambigu, kurang jelas, kurang rinci gitu kan. Kemana data kita akan diproses ya? Lalu hukum apa yang dipakai? Apakah perdata atau pidana? Lalu pelanggarannya itu seperti apa sih? Apakah kita pemalsuan? Apakah kita kabur, penggelapan uang gitu kan? Bagaimana gitu loh? Sangat tidak rinci sekali, sangat tidak jelas sekali sehingga membuat nasabah ini cemas, panik, ketakutan ketika melihat penagihan-penagihan seperti ini gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, jadi pelanggaran perjanjian elektronik dalam pinjaman online itu adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak, khususnya peminjam ya, yang bertentangan dengan isi dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman berbasis sistem elektronik. Pelanggaran ini yang mencakupnya itu seperti keterlambatan atau kegagalan membayar pinjaman. Lalu ada lagi datanya palsu gitu ya. Lalu penyalahgunaan dana pinjaman atau upaya menghindari kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam kontrak digital gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini di bawahnya pun ada lagi gini ya. Adapun tindakan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, blacklist data Anda ke seluruh finance. Yang kedua, mutasi data ke Pusdafil Pusat Fintech. Yang ketiga, mengirim data diri Anda ke bagian audit untuk memproses ke Pusdafil terlampir NIK KTP, scan wajah KTP, nomor rekening bank yang terdaftar di aplikasi. Yang ketiga, surat somasi juga akan kami lontarkan melalui tim penagihan lapangan dan kami kirimkan surat peringatan terhadap nomor Anda. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pelanggaran perjanjian transaksi elektronik di sini atau keseluruhan yang sedang dialami oleh semua nasabah pinjol adalah keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Oke guys, Anda tahu Privil ID? Privy ID gitu kan. Ini adalah platform untuk tanda tangan digital ketika Anda itu mengajukan pinjaman di pinjaman online gitu ya. Anda wajib tanda tangan menggunakan Privy ID. Nah, di perjanjian tersebut itu ada salah satu poin bunyinya begini. Peminjam atau nasabah wajib membayar pinjamannya tepat waktu. Tidak boleh terlambat, tidak boleh terlalu cepat ya, seperti itu. Nah, disitulah pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh para nasabah-nasabah, yaitu tidak membayar atau terlambat, bahkan gagal bayar di pinjol, sehingga itu adalah melanggar perjanjian transaksi elektronik ya, yang mana bisa kami proses data Anda. Prosesnya seperti apa? Prosesnya ini guys ya. Proses data Andanya apa? Nah, pinjol ini menyebutkan akan memproses data Anda seperti blacklist data Anda ke seluruh finance. Jadi nanti semua finance dari bank, leasing, pinjol yang lain itu tahu bahwa Anda galbay. Ya kan? Jadinya Anda tidak bisa kredit lagi, tidak bisa kredit motor, mobil, bahkan rumah gitu ya. Tapi kalau DP-nya gede biasanya bisa. Itulah finance ya. Oke. Yang kedua, mutasi data ke Pusdafil Pusat Fintech.
gitu ya. Pusdafil itu apa? Nah, Pusdafil itu adalah pusat data fintech lending guys. Ya, jadi si pinjol ini mengirimkan data pribadi Anda ke pusat data fintech lending agar semua finance itu tahu bahwa Anda itu telah menunggak. Gitu ya, sangat sederhana sekali. Oke. Yang ketiga, mengirim data diri Anda ke bagian audit untuk memproses ke Pusdafil, terlampir NIK KTP, scan wajah KTP, nomor rekening bank yang terdaftar di aplikasi. Jadi nomor rekening Anda, NIK KTP Anda, wajah Anda itu sudah dikenali oleh pusat data fintech sebagai nasabah yang gagal bayar, sehingga nanti apa ya, ujungnya tetap sama aja, tidak bisa kredit lagi. Oke, ya nggak masalah, bagus ya, tidak bisa kredit lagi, nggak pusing gitu kan, kita tinggal melanjutkan kehidupan kita saja. Oke, nah selanjutnya yang ketiga, yang keempat, ini 1, 2, 3, 3 gitu kan, 1, 2, 3, 4 harusnya. Surat somasi juga akan kami lontarkan melalui tim penagihan lapangan, dan kami kirimkan surat peringatan terhadap nomor Anda gitu. Nah, yang artinya apa? Nanti Anda akan dikirim surat somasi. Surat somasi itu apa? Surat somasi adalah surat peringatan guys. Ya, surat peringatan bahwa Anda ini sudah menunggak selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, ketika Anda sudah menunggak kisaran 6 bulan sampai 1 tahun, maka nanti data Anda ini akan diblokir ya. Anda tidak akan ditagih-tagih lagi. Bahkan hutang Anda itu sudah dilunasi oleh asuransi ya. Nah, ketika hutang Anda sudah dilunasi oleh asuransi atau data Anda ini sudah diblokir permanen, maka jika Anda beruntung, Anda boleh kredit lagi, ya. Jika Anda kurang beruntung, Anda tidak bisa kredit lagi, ya kan? Nah, fokusnya kemana? Fokusnya nggak usah kedua-duanya, guys. Kita nggak usah peduli hal itu, ya. Di sini kita galbaikan saja pinjol-pinjolnya, lalu kita jalani kehidupan kita. Ya, jadi yang namanya melanggar perjanjian transaksi elektronik itu adalah kita ini gagal bayar karena sudah tanda tangan dan melanggar gagal bayar. Nah, itu melanggar perjanjian transaksi elektronik. Bang, apakah ada pidananya? Tidak akan bisa dipidana. Karena pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang gitu. Jadi walaupun kita itu melanggar perjanjian elektronik atau galbay, maka akan ditimpa ke pasal 19 ayat 2 kita ini guys, yang mana kita ini tidak bisa dipenjara karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Yang namanya melanggar perjanjian transaksi elektronik, dampaknya itu tadi ini 1, 2, 3, 4 gitu kan, di blacklist ke finance, nggak bisa kredit lagi, mutasi data ke Pusdafil, semua finance bank tahu bahwa data Anda itu adalah data galbay. Makanya ada istilah yang namanya data busuk. Nah, itu semua perusahaan finance sudah tahu bahwa Anda itu galbay. Gitu. Lalu mengirim data diri Anda ke bagian audit gitu kan. Lalu surat somasi gitu. Tidak ada nomor 4, nomor 5 akan dipidana, akan dipenjara gitu kan. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak bisa. Ya, orang yang melanggar perjanjian transaksi elektronik gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipenjara. Jadi jangan takut lagi ketika Anda melihat, waduh saya ini melanggar perjanjian transaksi elektronik gitu kan, apa nih, UU ITE kah, apakah? Tidak ya guys ya. Selagi Anda itu melanggar perjanjian transaksi elektroniknya adalah gagal bayar atas ketidakmampuan Anda dalam membayarkan hutang, Anda tidak akan bisa dipenjara. Oke, kita di sini berbicara khusus pinjol. Kalau misalkan yang lainnya gitu kan ya, misalkan penipuan di email atau penggelapan uang perusahaan itu beda lagi guys, ya kan. Di sini pinjol, pinjaman gitu ya. Pinjaman pasti ada gagal bayarnya gitu. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini juga penagihannya begini ya. Loh, ada lagi ini Anda akan saya laporkan. Nah, ini pelaporan khusus untuk nasabah, bukan untuk pinjolnya guys. Nah, di postingan ini ada komentar yang cerdas gitu ya. Kalau dilaporkan OJK, itu artinya sulit untuk dapat pinjaman di tempat lain. Itu aja resikonya, tidak ada resiko lain. Benar. Ini ya, ini berarti sudah mengerti tentang gagal bayar sepenuhnya guys. Orang seperti ini itu cepat move on, lalu cerdas, tidak mudah ditakut-takuti, dan dia ini membaca gitu, membaca dan memahami definisi dari tiap-tiap poin tersebut.
gitu, tidak hanya terbawa emosi saja, melanggar perjanjian transaksi elektronik. Aduh, saya di penjara, hidup saya sudah berakhir di sini, gitu ya. Orang yang cerdas tidak seperti itu. Apa sih melanggar perjanjian transaksi elektronik itu? Dipinjol, gitu kan. Harus rinci, jangan melanggar perjanjian transaksi elektronik. Ya. Kalau Anda searching di Google, melanggar perjanjian transaksi elektronik, itu ada pidananya guys, ya kan. Tapi diberi hal lain gitu loh, misalkan penipuan, penggelapan dana gitu. Tapi kalau dipinjol itu Anda tidak bisa yang namanya dipenjara gitu karena galbay gitu kan. Nah, ini adalah contoh orang yang cerdas, guys. Karena dia itu memahami tiap-tiap poin tersebut gitu ya. Ini poinnya, lalu ini adalah tindakannya gitu. Adapun tindakannya yang akan dilakukan oleh pinjol tersebut gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu dia bilang lagi mereka nggak bisa melaporkan rekening bank kita kepada pihak bank. Tidak ada bank yang mau dibodohi seperti itu. Ini ya pinter ya. Jadi nggak bisa memblokir rekening misalkan gitu tuh. Nggak bisa guys. Ya saya yang galbay 25 aplikasi apa 30 aplikasi gitu ya. Saya tuh lupa gitu kan. Selik ojekannya macet itu rekening saya dimanapun tidak ada yang terblokir, percaya saya. Oke, jadi sekarang jadilah konsumen yang cerdas. Sudah nggak zaman hanya lihat sepenggal kalimat saja langsung wow saya akan bunuh diri hari ini gitu kan. Aduh, ya kan, jangan seperti itu ya. Kita harus mencari yang namanya definisi dari tiap-tiap poin tersebut gitu ya, biar tidak ketakutan ya. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang yang berani adalah orang yang memiliki pengetahuan di lini manapun. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.